Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam Pak Wawan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Wawan. Alhamdulillah. Terlihat semangat ya Pak Rio. Ya, alhamdulillah hari ini tetap menjaga semangat. Iya. Bagaimana akhir-akhir ini semuanya lancar? Alhamdulillah lancar, walaupun ya saya merasa masih ada yang belum optimal. Itu iya. tantangan saya ya sebagai guru, pasti ada tantangan. Betul. Tinggal bagaimana nanti saya menanggapi tantangan itu. Bagus sekali Pak Rio motivasinya ya. Baik Pak Rio, seperti yang sudah kita rencanakan, hari ini kita akan melaksanakan observasi kucing ya. Siap. Ya, Pak Rio sering melaksanakan kucing. Nah, nanti untuk hari ini ada observasi kucing dari saya. Iya. Ya. Seperti biasa Pak Rio, kalau ada observasi tentu ada rubrik observasinya. Nah, ini Pak Rio sudah dapat rubriknya ya? Sudah Pak Wawan, Ya. ini saya sudah membaca. Ya. Terima kasih. Intinya rubrik itu nanti yang akan diamati adalah kompetensi inti dari kegiatan kucing. Ada 3 ya Pak Rio. Betul, ada 3. Ya. Dari 3 itu Pak Rio, kira-kira yang ingin di pusat observasi saya nanti atau nanti yang akan dikembangkan oleh Pak Rio, bagian yang mana menurut Pak Rio? Baik Pak Wawan, saya kemarin sudah melakukan coaching ya. Ya. Melakukan coaching, dari pengalaman saya beberapa kali melakukan coaching. Ya. Saya merasa ada beberapa kompetensi yang memang perlu saya tingkatkan Pak Wawan. Salah satunya adalah hari ini saya ingin berfokus pada satu kompetensi, yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Betul, mendengarkan aktif. Ya, baik. Berarti kompetensi yang akan dikembangkan itu ya Pak Rio ya. Betul. Secara spesifik ya, nanti kira-kira yang akan diamati dari mendengarkan aktif menurut Pak Rio itu yang mana? Baik Pak Wawan, dari kegiatan yang lebih spesifik terkait mendengarkan aktif kan ada beberapa ya Pak Wawan ya. Ini saya mengambil 2 dulu Pak Wawan. Saya tolong nanti diamati terkait dengan satu, saya bebas dari judgement. Ya. Yang kedua, bagaimana saya bisa menangkap emosi dari coach saya. Iya, bagus sekali Pak Rio ya. Ternyata Pak Rio pengetahuan tentang coaching sangat bagus. Terima kasih. Ya. Pak Rio, karena Pak Rio pengetahuan coaching yang sangat bagus, saya ingin tahu nih, sejauh ini Pak Rio kalau menilai diri sendiri ya, berkaitan dengan kompetensi tadi yaitu mendengarkan aktif atau mendengar aktif, itu Pak Rio dalam menilai diri sendiri itu sudah seperti apa Pak Rio? Tepat sekali Pak Wawan. Justru itu karena saya kemarin juga berefleksi terkait kegiatan coaching saya merasa kalau saya menggunakan rentang nilai antara 1 sampai 10 itu saya saat ini masih berada di posisi 5 Pak Wawan. Posisi 5. Ya, makanya saya minta bantuan Pak Wawan untuk mengobservasi saya supaya saya bisa meningkatkan kompetensi saya saat melakukan coaching. Bagus sekali ya. Bagaimana Pak Rio menilai diri sehingga Pak Rio mengambil kesimpulan nilainya itu pada posisi 5? Terkait yang tadi saya sampaikan ya, salah satunya pada kompetensi mendengarkan aktif. Mungkin waktu kemarin saya belum bisa fokus ya dalam menanggapi coach saya, terutama dalam penggunaan kalimat yang masih terkesan memberikan penghakiman lah istilahnya. Kemudian saya kepingin menggali lebih dalam itu, ternyata emosi coach itu juga berpengaruh. Dari situ ya saya merasa memang belum optimal Pak Wawan, jadi memang perlu untuk saya tingkatkan. Baik Pak Rio, tentunya nanti karena ini ada proses ya, nanti tentu ada indikator pencapaian. Jadi tujuannya tadi Pak Rio sudah mengatakan bahwa yang ingin
kita kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif. Ya. Yaitu ada satu, tidak menjudge, Ya. kemudian perhatikan emosi dari coach. Ya. Betul. Menurut Pak Rio, ini nanti indikator pencapaian itu apa, Pak Rio? Baik, saya kepingin seperti ini Pak Wawan. Jadi terkait dengan kegiatan coaching, nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada coaching itu tidak terkesan menghakimi. Itu yang pertama. Jadi Pak Wawan bisa mengobservasi terkait dengan pertanyaan yang saya lontarkan. Yang kedua, bagaimana saya menanggapi coaching itu melalui ekspresi wajah mungkin ya. Jadi dari ekspresi wajah itu nanti bisa menggambarkan emosinya. Baik, cukup jelas Pak Rio. Jadi nanti indikatornya Pak Rio tidak menggunakan kalimat yang menghakimi atau menjudge. Kemudian Pak Rio bisa menanggapi ekspresi atau emosi yang tampak dari coach. Ya. Baik Pak Rio, selama perbincangan nanti tentu kan ada harapan dari awal sampai akhir kegiatan observasi ini. Yang diharapkan dari Pak Rio nanti Pak Rio dapat apa? Oke. Terkait dengan hal ini tentunya harapannya adalah nanti saya bisa mengimplementasikan coaching ini dengan optimal. Jadi harapannya setelah kita bisa melaksanakan secara optimal, berdampak pada coaching saya. Kalau coachingnya rekan sejawat ya nanti rekan saya ini mampu untuk meningkatkan kualitas diri Pak. Ya, bagus sekali Pak Rio ya. Jadi ingin sekali mengimplementasikan kegiatan coaching ini agar lebih optimal. Kemudian yang kedua itu agar berdampak pada coaching. Kemudian coachingnya potensinya tumbuh. Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Rio. Ini adalah kegiatan pra-observasi. Untuk kegiatan observasi nanti, silahkan Pak Rio bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan coach yang sudah melakukan kesepakatan. Nanti saya berposisi sebagai observer. Baik, ya. Oke, selamat melaksanakan kegiatan coaching Pak Rio. Ya, terima kasih Pak Wawan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Rio. Selamat siang Pak Yofi. Selamat siang Pak Rio, Pak Wawan. Ya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini luar biasa baik Pak Rio. Pak Rio bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Pak Yofi, kita hari ini bertemu ya terkait kemarin jenengan menyampaikan mau mengobrol dengan saya ya. Betul, Pak Rio. Ada apa ini Pak Yofi? Apa yang perlu kita obrolkan hari ini? Oh iya, jadi gini Pak Rio. Terima kasih sebelumnya Pak Rio sudah meluangkan waktu untuk saya. Betul, kemarin saya ingin ketemu dengan Pak Rio. Tentunya saya ada unek-unek Pak Rio, yang mungkin sebelumnya itu ada banyak pikiran yang mengganggu dari hal-hal yang intinya dalam pembelajaran saya itu banyak kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu kurang pas. Nah, salah satunya itu di pembelajaran sejarah di kelas saya Pak Rio. Baik, ya. Ada sesuatu yang kurang pas ya, mungkin Pak Yofi bisa memperjelas mungkin supaya nanti kita ngobrolnya lebih terarah. Ya, baik Pak Rio. Jadi kalau di pelajaran sejarah itu kan banyak cerita, dongeng, seperti itu Pak Rio. Nah, ketika pembelajaran di siang hari setelah jam duhur, jam 12, itu anak-anak itu motivasinya menurun Pak Rio. Ini terlihat dari anak-anak yang kurang fokus mengikuti pembelajaran, kemudian antusiasnya berkurang, seperti itu. Kemudian banyak yang terlihat ngantuk Pak Rio. Nah, itu saya rasa ini masalah saya. Nah, itu nanti saya pengen dapat solusi dari masalah saya ini Pak Rio. Oke, tadi Pak Yofi kalau yang saya tangkap itu menyampaikan 3 hal ya. 3 hal yang menjadi poin terkait pembelajarannya Pak Yofi. Yang pertama, anak kurang antusias karena sudah di jam-jam rawan ya, betul ya? Jam ngantuk itu, Yang Pak. kedua, anak itu motivasinya menurun, kurang antusias dan banyak yang mengantuk. Betul. Oke, baik, dari yang kita obrolkan ini apa sih harapannya Pak Yofi? Tentunya harapan saya itu kalau pas saya ngajar itu banyak anak-anak yang berharap saya datang seperti itu Pak. Karena harapan saya ketika saya ngajar, anak-anak itu memiliki semangat
yang lebih untuk mendengarkan, kemudian mengikuti pembelajaran saya dengan antusias seperti itu Pak Rio. Oke, jadi yang diharapkan Pak Yofi, anak-anak nanti semangat, lebih antusias, dan Pak Yofi ini bisa menjadi guru yang dinanti oleh siswa. Iya, Begitu ya Pak seperti Yofi ya? itu Pak Rio, harapan Oke, saya seperti itu. kemudian menurut Pak Yofi, apa sih indikatornya untuk mencapai 3 hal tadi? Untuk indikator ya Pak Rio, jadi kalau misalkan anak-anak di pembelajaran saya itu harapannya ketika saya memberikan pertanyaan itu banyak yang antusias ingin menjawab seperti itu Pak Rio. Saya seperti itu. Kemudian ketika pembelajaran itu ada umpan balik, interaksi yang positif, seperti misalkan dalam kegiatan diskusi juga, diskusi kelompoknya semuanya aktif terlibat, tidak hanya 1-2 orang tapi semuanya bisa aktif terlihat aktif. Baik, indikatornya yang menarik ya Pak Yofi. Jadi menurut Pak Yofi itu bisa tercapai jika anak-anak bisa antusias, memberikan umpan balik, kemudian dalam bekerja kelompok, diskusi, presentasi juga aktif. Ya. Betul. Lantas menurut Pak Yofi, bagaimana Pak Yofi akan melaksanakan itu? Atau mungkin Pak Yofi sudah punya rencana, punya ide terkait dengan permasalahan yang Pak Yofi hadapi, bagaimana Pak Yofi akan melaksanakan? Oke. Memang terbersit dalam pikiran saya untuk melakukan pembelajaran itu pengennya anak-anak aktif nih Pak. Nah, saya ingin mengadakan kegiatan di awal pembelajaran itu seperti ice breaking, kemudian juga ketika kegiatan inti di pembelajaran saya menggunakan berbagai media yang interaktif, kemudian yang variatif juga, sehingga anak-anak tidak merasa bosan dengan model pembelajaran yang sama. Nah, salah satunya metode atau media interaktif itu kan bisa menggunakan handphone, itu kan banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa kita gunakan. Apalagi di SMK itu kan siswanya hampir semuanya, bahkan semuanya bawa HP, dan itu bahkan lebih bagus dari gurunya Pak Rio. Nah, makanya saya harapannya nanti rencananya akan menggunakan pembelajaran interaktif, menggunakan media seperti Kahoot, Quizzes, dan lain sebagainya. Sehingga intinya anak bisa antusias mengikuti pembelajaran saya. Ya, seperti itu. Menurut saya itu sudah rencana yang luar biasa Pak Yofi. Gitu. Jadi dalam menyikapi permasalahan, ternyata Pak Yofi juga sudah punya alternatif ide untuk mensiasati itu. Jadi yang pertama tadi Pak Yofi akan menggunakan ice breaking ya, ice breaking untuk meningkatkan motivasi anak. Kemudian Pak Yofi juga akan menggunakan media interaktif yang Pak Yofi memetakan atau menganalisis karakteristik siswa dari minat tadi yang disampaikan Pak Yofi. Anak sudah terbiasa menggunakan gadget katakanlah. Betul Pak Rio. Oke, kemudian kapan ini rencana Pak Yofi akan dilaksanakan? Untuk kapan? Kemungkinan secepatnya Pak Rio. Harapannya kan dari masalah saya itu segera mendapatkan solusi, bisa anak-anak sesuai tujuan awal tadi, yaitu anak-anak bisa lebih aktif mengikuti pembelajaran, sehingga saya bisa dinantikan datangnya saya untuk pembelajaran sejarah. Seperti itu. Ya. Jadi akan dilaksanakan secepatnya ya. Insya Allah secepatnya Pak Rio. Namun sebelum dilaksanakan tentunya Pak Yofi memerlukan persiapan ya, mempersiapkan strategi pembelajarannya, kemudian media pembelajarannya akan digunakan dalam kelas. Kira-kira Pak Yofi dalam merealisasikan itu membutuhkan bantuan atau tidak? Tentu saja Pak Rio. Jadi saya kan pengen ada kolaborasi antar teman, terutama teman rekan guru sejarah di SMK 1 Wonosobo kan ada 3 guru sejarah. Nah, saya pengen nanti kami berkolaborasi, saling sharing, kemudian menyampaikan intinya bagaimana sih pembelajaran sejarah biar bisa menarik seperti itu. Kemudian yang kedua, dukungan paling utama adalah dari kepala sekolah. Tentunya yang menentukan kebijakan, saya ingin ada motivasi atau dukungan dari kepala sekolah, kemudian sarana prasarana yang nanti saya butuhkan untuk merealisasikan rencana tadi. Baik Pak Yofi, dari awal sampai sekarang Pak Yofi sudah menyampaikan banyak hal, kemudian
dari obrolan kita apa sih yang sudah Pak Yofi dapatkan? Oke, alhamdulillah Pak Rio, dari obrolan ini alhamdulillah saya merasa lega, saya senang sekali Pak Rio, karena tadi saya merasa ada beban yang berat, tapi dengan obrolan saya dengan Pak Rio ini alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sebelumnya. Iya. Makanya saya mengucapkan terima kasih Pak Rio meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang seperti itu Pak Rio. Oke, baik Pak Yofi, sebelum kita akhiri obrolan ini, boleh ya saya menyampaikan kesimpulan obrolan kita hari ini. Baik Pak Rio. Untuk Pak Yofi, yang pertama tadi saya menangkap bahwa Pak Yofi mengalami kendala terkait pembelajaran di kelas. Yang pertama, ketika Pak Yofi melaksanakan pembelajaran, anak kurang motivasinya. Betul. Yang kedua, tidak antusias atau kurang antusias. Yang ketiga, banyak siswa yang ngantuk karena di jam rawan. Dari kendala tersebut ternyata Pak Yofi sudah mampu untuk memunculkan ide untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu dengan yang pertama adalah mengawali dengan ice breaking, yang kedua menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Harapannya dua hal tadi akan menjawab tantangan yang dihadapi Pak Yofi. Oleh karena itu saya tunggu kabar baiknya Pak Yofi. Siap. Tadi sudah menyampaikan akan secepatnya dilaksanakan. Nanti minggu depan mungkin kita akan ketemu lagi untuk membicarakan kemajuan pembelajaran Pak Yofi. Begitu Pak Yofi. Siap, untuk Pak Rio. hari ini obrolan kita saya kira sudah cukup ya. Cukup Pak Rio. Terima kasih, kita sudah ngobrol banyak dan tinggal kita laksanakan untuk praktek nyata. Siap, terima kasih Pak Rio. Baik Pak Rio, terima kasih sekali ya. Saya diberi kesempatan untuk observasi kegiatan coaching Pak Rio. Sebuah kegiatan coaching yang sangat menarik, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Wawan. Iya. Dari kegiatan coaching tadi Pak Rio, saya ingin tahu Pak Rio. Tadi Pak Rio ketika melakukan kegiatan coaching, Pak Rio kan pasti mengetahui ya performa diri sendiri. Bagaimana menilai performa diri sendiri tadi Pak Rio? Oke, baik Pak Wawan. Iya. Tadi saya menyampaikan di awal di pra-observasi, saya menggunakan tentang nilai ya, antara Iya. 1 sampai 10, saya menyebutkan masih di posisi 5. Betul. Untuk saat ini setelah praktek coaching, ada beberapa hal yang menurut saya meningkat. Maka kalau bisa saya gambarkan dengan nilai, rentang nilai, saat ini saya merasa pada posisi 7. Walaupun meningkat, walaupun saya yakin masih ada hal yang perlu saya tingkatkan lagi. Baik, bagus. Pak Rio, saya juga ingin tahu bagaimana Pak Rio kemudian bisa menilai tadi ada peningkatan dari poin 5 kemudian menjadi 7. Apabila kita kaitkan dengan tadi tujuan yang ingin kita amati bersama. Tadi kan ada kalimat tidak menghakimi, kemudian yang kedua tampak memperhatikan emosi. Ya, dari dua hal yang ingin diamati tadi, bagaimana Pak Rio? Baik Pak Wawan, saya merasa seperti ini Pak Wawan. Jadi secara umum saya melaksanakan coaching saat ini sudah semakin percaya diri. Oh, iya. Percaya diri, saya bisa mendampingi coach saya ya. Yeah. Dengan prinsip kesetaraan. Jadi saya merasa hal itu sudah ada pada diri saya. Kemudian terkait dengan dua hal yang tadi saya sampaikan tentang mendengarkan aktif, terutama pada kalimat yang tidak menghakimi, saya merasa sudah tidak lagi mengeluarkan kalimat tersebut. Kemudian terkait dengan menangkap emosi dari coach saya merasa coach saya di awal itu memang raut wajahnya dengan setelah selesai coaching itu sudah ada perubahan mimik wajah yang menggembirakan. Jadi sudah terlihat lebih ceria karena berhasil menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Yeah. Begitu Pak Wan. Wah, luar biasa sekali Pak Rio ya. Pak Rio, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Pak Wan, justru itu yang saya harapkan. Baik, terima kasih Pak Rio. Dari yang saya amati tadi, ketika
ketika Pak Aryo melaksanakan kegiatan coaching, itu menurut saya Pak Aryo sudah jauh dari ekspektasi saya. Itu Pak Aryo tadi menilai dari 5 naik ke 7, kalau menurut saya kok sepertinya jauh lebih tinggi dari itu. Karena apa? Karena dari 2 hal yang ingin kita amati bersama atau ingin kita kembangkan bersama, yaitu yang pertama pertanyaan yang tampak menghakimi atau menjudge itu tidak tampak sama sekali. Dari pemilihan kalimat-kalimat pertanyaan yang sangat bagus, merupakan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Kemudian tadi Pak Rio juga ketika ingin mengamati emosi dari coach, Pak Rio juga melakukan respon yang sangat baik, seperti mengangguk, kemudian membahas senyum dari coach. Tadi juga Pak Rio menyampaikan sendiri bahwa melihat mimik wajah yang berubah dari sebelum kegiatan coaching sampai akhir kegiatan coaching. Jadi menurut saya itu di atas ekspektasi saya. Terima Pak kasih. Rio mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Menurut Pak Rio bagaimana dari hasil yang saya sampaikan tadi? Ya, terima kasih Pak Wawan. Ya. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa saya kepingin diobservasi ya, Iya. untuk melihat perkembangan diri saya. Terima kasih sekali Pak Wawan. Ternyata Pak Wawan cukup jeli dalam mengamati saya. Itu yang saya harapkan, sehingga ke depan saya bisa lebih optimal lagi dalam melaksanakan coaching. Iya. Pak Rio, ada beberapa catatan lagi. Tadi saya menyampaikan Pak Rio sudah sangat bagus, akan tetapi ada beberapa yang perlu kita kembangkan bersama dan juga merupakan nanti untuk bahan belajar saya sendiri. Baik. Yang pertama, ketika kegiatan tadi coaching, Pak Rio sudah memunculkan semua kegiatan, yaitu teknik tirta tadi. Dari awal sampai akhir semua terpenuhi dengan sangat baik. Namun tadi Pak Rio ada satu kebiasaan kita, ya. Saya juga. Tadi Pak Rio sempat mengatakan untuk melakukan hal itu maka perlu kita menyiapkan strategi dan media. Itu adalah sifatnya saran. Jadi itu memang kebiasaan kita Pak Rio, mungkin untuk bisa kita perbaiki bersama. Kemudian selain itu Pak Rio ketika bertanya tadi meskipun tidak sering, Pak Rio mengatakan kira-kira atau mungkin itu adalah pertanyaan yang belum pasti. Jadi berdasarkan pembelajaran sebelumnya yang saya lakukan, itu alangkah baiknya pertanyaan yang Pak Rio ajukan yang sudah berbobot itu menggunakan kalimat-kalimat yang pasti. Pak Rio, bagaimana pendapat Pak Rio dari catatan saya yang selanjutnya ini? Terima kasih Pak Wawan, itu menjadi pembelajaran untuk saya ya. Jadi untuk menjadi katakanlah hal yang saya garis bawahi ketika nanti melaksanakan praktek coaching selanjutnya, itu yang akan saya ingat dan untuk saya tingkatkan lagi supaya hal-hal yang tadi Pak Wawan sebutkan tidak lagi muncul. Ya, baik, terima kasih Pak Rio. Pak Rio, tadi dari 2 hal itu yang perlu kita kembangkan bersama, menurut Pak Rio atau Pak Rio sudah punya angan-angan atau gambaran kecil untuk melakukan tindak lanjut atau belum? Tentu Pak Wawan, saya sudah punya gambaran. Yang pertama, saya akan melatih diri lagi dengan berbagai referensi terkait dengan praktek coaching ya. Selain itu saya juga akan tapi akan melaksanakan ya, bergabung dengan komunitas coaching. Jadi saya merasa itu perlu untuk meningkatkan kemampuan saya, kompetensi saya dalam melakukan coaching. Iya, luar biasa Pak Rio, bergabung dengan komunitas coaching. Itu seperti apa Pak Rio? Ya, jadi saya mendengar kemarin teman-teman bercerita ada kelompok guru yang membentuk sebuah komunitas. Kalau kita sekarang kan ada komunitas pembelajaran komunitas belajar yang lebih berfokus pada strategi ataupun bagaimana cara kita melakukan pembelajaran. Tapi ini fokusnya adalah untuk guru meningkatkan kompetensi coaching. Jadi di situ yang saya dengar adalah
berbagi praktik baik tentang pengalaman mereka melakukan coaching. Nah, itu yang saya kepingin ikut supaya dari pengalaman teman-teman di komunitas tersebut bisa saya serap dan saya implementasikan. Wah, luar biasa sekali ya Pak Rio. Ini juga merupakan sebagai bahan belajar untuk saya. Jadi ada dua hal, Pak Rio akan melatih diri, kemudian akan bergabung dengan komunitas coaching. Kira-kira akan mulai kapan nih Pak Rio? Ya, secepatnya Pak. Secepatnya. Minggu depan akan saya hubungi komunitas tersebut supaya saya bisa segera bergabung. Oh iya, baik. Eh, ada yang bisa membantu atau mungkin sendiri, mandiri? Tentu ada Pak Wawan. Jadi di sekolah tentu ada guru senior yang sudah berpengalaman. Ya. Itu nanti yang saya harapkan bisa membantu saya. Yang kedua, mentor utama adalah kepala sekolah. Mungkin yang saya harapkan nanti bisa mendampingi saya, membimbing saya untuk menjadi seorang coach yang baik. Baik Pak Rio, selanjutnya saya akan membacakan hasil dari supervisi saya berkaitan dengan observasi kegiatan coaching, yaitu berkaitan dengan rubrik yang tadi kita lihat. Ya. Saya bacakan. Yang pertama yaitu kriteria tentang mendengarkan aktif. Tadi sudah saya ulas, Pak Rio sudah sangat bagus. Tadi sudah tampak dari dua hal yang ingin diamati sudah tampak dan sudah sangat bagus, nilainya sangat bagus. Ada beberapa hal kecil yang perlu kita kembangkan sedikit, tapi itu tidak mempengaruhi pada hal mendengarkan aktif. Kemudian pada pertanyaan berbobot, menurut saya Pak Rio sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan berbobot. Kemudian Pak Rio juga menghadirkan secara penuh kepada coach yang Pak Rio coaching. Itu sudah sangat bagus sekali Pak Rio. Sebagai penutup Pak Rio, sebagai penutup kegiatan kita kali ini, saya ingin mendengar Pak Rio. Pak Rio dapat apa saja? Oke, terima kasih Pak Wawan. Hari ini saya mendapatkan banyak hal Pak Wawan, luar biasa. Mulai dari bagaimana seorang coach itu ya, seorang coach dalam melaksanakan praktek coaching, kemudian saya kemarin belajar alur Tirta, kemudian mencoba untuk mengimplementasikan dengan pendampingan Pak Wawan, kemudian terkait dengan dua indikator tadi, saya berusaha mengingat agar saya tidak lagi mengucapkan kalimat yang menghakimi. Kemudian saya juga sudah bisa membaca ekspresi wajah yang menunjukkan emosi dari coaching. Itu yang saya peroleh hari ini Pak. Iya, sangat luar biasa Pak Rio ya. Demikian Pak Rio, kegiatan observasi atau supervisi coaching pada kesempatan kita. Intinya kita hari ini banyak belajar. Tadi Pak Rio ingin belajar atau ingin mengembangkan tentang kompetensi mendengar yang aktif. Kemudian ada dua hal yang ingin diamati, yaitu tentang tidak mengejudge coachnya, kemudian mengamati emosinya. Pak Rio juga punya tujuan agar dapat mengimplementasikan kegiatan coaching ini dengan lebih optimal. Kemudian Pak Rio ingin berdampak kepada coach, tadi sudah tampak, dan juga ingin meningkatkan atau ingin memunculkan potensi yang ada pada coach, tadi juga sudah muncul. Kemudian kegiatan coachingnya, tirtanya juga sudah muncul, dan dari rubrik penilaian ataupun rubrik observasi tadi Pak Rio juga sudah ada semua. Sangat luar biasa Pak Rio, ini juga bermanfaat bagi saya. Ya, dari kegiatan tadi yang direncanakan Pak Rio, saya harapkan nanti Pak Rio bisa bertemu dengan saya lagi. Tentu. Agar saya nanti bisa melihat perkembangan yang telah dilaksanakan Pak Rio berkaitan dengan tindak lanjut. Ya. Terima kasih Pak Rio. Sama-sama Pak Wawan. Saya juga menyampaikan terima kasih atas waktunya, sehingga saya bisa lebih banyak belajar. Ya. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya untuk diskusi berkaitan dengan kegiatan coaching dan tindak lanjut. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.